Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadrina Rizky Amalia dengan NIM 15211171355. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan praktikum saya dari 3 aktivitas yang memiliki hazard, safety, maupun health, serta berpotensi memiliki resiko dan pengendaliannya. Pada penjelasan video kali ini yaitu aktivitas kedua, yaitu memasak, memanggang, menyetak, dan membakar pesanan makanan pada industri masakan rumah Zamel Food and Sweet. Yang pertama yaitu hazard fisika, yaitu centong sup yang berbahan aluminium dan dapat menghantarkan panas ke tangan pekerja. Resikonya yaitu jari-jari tangan pekerja dapat lepuh saat memegang centong saat mengambil sup yang panas. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi, yaitu dengan menghilangkan centong pada saat melakukan pekerjaan. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan karena centong merupakan alat utama saat mengambil kuah atau mengambil sup untuk melakukan pekerjaan. Lalu yang kedua yaitu substitusi, mengganti centong yang berbahan aluminium atau stainless steel dengan bahan kayu yang halus, atau mengganti dengan centong yang berbahan silikon kuat atau tebal sehingga tidak menghantarkan panas pada saat pekerja melakukan pekerjaannya. Di saat pekerja harus menggunakan centong yang berbahan aluminium atau stainless steel, pada gang centong diberi karet atau diberi kain pada ganggangnya, sehingga pada saat mengambil sup, jari-jari pekerja atau tangan pekerja tidak terhantarkan panas. Lalu yang keempat yaitu administrasi. Pekerja selalu diberi himbauan agar selalu berhati-hati pada saat melakukan pekerjaannya, dikarenakan pekerjaannya yaitu dapat menghantarkan panas pada tangannya. Lalu pekerja juga diberi himbauan agar selalu berhati-hati saat menaruh sup ke wadah, karena sup jika tumpah ke tangan pekerja akan terasa melepuh. Yang kelima yaitu APD. Pekerja diberi alat pelindung yaitu sarung tangan serta apron. Dan pada saat bekerja, pekerja diharapkan selalu memakai APD tersebut. Hazard fisika yang kedua yaitu paparan panas api kompor saat membakar dan menggoreng. Risikonya yaitu pekerja merasakan hantaran panas api dari kompor sehingga pekerja sering mengeluarkan keringat. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi, yaitu menghilangkan api kompor. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena pada saat bekerja, pekerja selalu memerlukan api kompor. Yang kedua yaitu substitusi, yaitu dengan mengganti kompor api dengan kompor listrik. Namun hal ini mungkin sulit dilakukan karena kompor listrik memerlukan biaya lebih untuk membayar listrik atau mungkin membeli kompor listrik tersebut, sehingga mungkin pekerja harus mengeluarkan modal yang lebih untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, yaitu dengan memberikan kipas atau exhaust pada dapur pekerja sehingga pekerja mungkin tidak terasa panas karena panas tersebut sudah terhembuskan oleh angin dari kipas angin tersebut, dan udara yang panas keluar dari exhaust tersebut karena kipas exhaust dapat memasukkan angin dari luar yang mungkin sedikit segar dan mengeluarkan udara panas dari dapur pekerja tersebut. Yang keempat yaitu administrasi. Pekerja selalu diberi himbauan agar selalu berhati-hati saat dekat dengan kompor api, karena kompor api mungkin juga mengeluarkan panas sehingga pekerja juga tubuhnya merasa panas. Lalu pekerja juga diberi himbauan agar selalu beristirahat di sela-sela waktu bekerja,
Karena jika tubuh pekerja terpapar panas terus-menerus, mungkin badan pekerja juga akan merasakan panas dari api kompor tersebut atau terhantarkan panas dari api kompor tersebut. Yang kelima yaitu APD. Pekerja juga diberi alat pelindung diri yaitu sarung tangan dan celemek pada saat bekerja. Hazard yang selanjutnya yaitu hazard kimia. Saat menggoreng donat, minyak goreng dalam keadaan panas. Resikonya yaitu saat membolak-balik donat yang digoreng, minyak goreng memungkinkan menyiprat atau terciprat pada tangan pekerja atau anggota tubuh lain, sehingga menyebabkan luka bakar, lepuh, dan terasa perih dari waktu ke waktu. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, yaitu dengan menghilangkan minyak goreng. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan karena pekerja harus membutuhkan atau harus menggunakan minyak goreng pada saat menggoreng donat. Yang kedua yaitu substitusi, yaitu dengan mengganti minyak goreng yang panas. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan karena pada saat menggoreng donat harus membutuhkan minyak goreng yang panas. Karena pada saat menggoreng donat, jika minyak tidak panas, mungkin donat tidak dapat mengembang atau dapat saja kempes atau tidak layak dimakan atau tidak layak dijual. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Mungkin cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menutup wajan atau menutup panci pada saat menggoreng agar minyak goreng tidak dapat terciprat dan pekerja segera menjauhi tempat penggorengan pada saat minyak goreng menciprat-ciprat atau mengeluarkan gelembung-gelembung dari penggorengan tersebut. Yang keempat yaitu dengan administrasi. Pekerja selalu diberi himbauan bahwa pada saat bekerja, pada saat membolak-balikan donat saat menggoreng, karena jika pada saat minyak panas dapat terciprat ke tangan pekerja mungkin akan terasa lepuh atau perih. Lalu di sekitar tempat penggorengan juga diberi stiker atau diberi label bahwa selalu berhati-hati pada saat menggoreng. Yang kelima yaitu APD. Pekerja selalu memakai APD pada saat melakukan pekerjaan. APD tersebut yaitu seperti sarung tangan dan celemek. Karena jika minyak goreng yang panas mulai terciprat-ciprat, mungkin tubuh pekerja dapat terlindungi dari apron atau celemek tersebut. Hazard selanjutnya yaitu hazard elektrik. Bahan dasar oven yang bersifat konduktor listrik. Lalu resikonya yaitu sengatan listrik pada oven yang dapat membuat pekerja tersetrum saat memegang oven. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, yaitu dengan mengganti oven. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena pada saat memanggang, pekerja harus memerlukan oven agar roti dapat terpanggang secara bagus. Yang kedua yaitu substitusi, yaitu dengan mengganti oven. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena pekerja memerlukan oven dan tidak dapat digantikan oleh mungkin seperti teflon atau wajan atau mungkin microwave, karena hanya oven yang dapat memanaskan atau mematangkan roti tersebut. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, yaitu dengan memberi kain pada bagian oven yang sering tersentuh oleh pekerja, sehingga pekerja pada saat melakukan pekerjaannya mungkin menyentuh oven, pekerja tidak dapat terhantarkan atau tidak dapat tersetrum. Yang keempat yaitu administrasi, dengan memberikan stiker atau label pada oven yang sering dipegang oleh pekerja atau bagian oven yang sering dipegang oleh pekerja pada saat bekerja, yaitu dengan tulisan awas tersengat listrik, sehingga pekerja dapat selalu mengingat atau selalu berhati-hati pada saat memegang oven tersebut. Dan juga pekerja tidak lupa selalu dihimbau bahwa selalu berhati-hati pada saat melakukan pekerjaan tersebut.
Yang kelima yaitu APD. Pekerja diharapkan selalu menggunakan sarung tangan tebal dan sarung tangan yang harus kering karena pada saat melakukan pekerjaannya, pekerja mungkin dapat saja tersetrum sehingga di saat memasukkan adonan ke dalam oven, pekerja tidak mudah tersetrum. Hazard selanjutnya yaitu hazard mekanik. Bahayanya yaitu pisau yang tajam yang digunakan saat memotong bahan. Risikonya yaitu tangan pekerja mungkin saja dapat tersayat sehingga dapat menimbulkan luka sobek pada tangan pekerja. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, yaitu dengan menghilangkan pisau. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena pisau adalah alat utama dalam melakukan pekerjaan dari pekerja tersebut. Yang kedua yaitu substitusi, yaitu mengganti pisau dengan blender atau chopper. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena pekerja ingin memotong bahan-bahan tersebut secara kasar atau mungkin potongannya panjang atau potongannya tidak pendek-pendek gitu, tidak seperti blender yang memotongnya secara halus. Lalu yang ketiga modifikasi engineering, yaitu memberikan karet pada ujung pisau yang dekat dengan jari-jari tangan sehingga jari-jari pekerja dapat meminimalisir terkena dengan tajamnya pisau. Yang keempat yaitu administrasi, yaitu memberikan himbauan kepada pekerja bahwa selalu berhati-hati dalam menggunakan pisau. Yang keempat yaitu APD, yaitu memberikan sarung tangan kain atau sarung tangan silikon yang tebal dan digunakan pekerja saat melakukan pekerjaan dan menggunakan pisau. Hazard mekanik yang selanjutnya yaitu kompor gas LPG yang digunakan saat menggoreng, memanggang, atau menumis bumbu yang berpotensi untuk meledak. Resikonya yaitu saat menggunakan gas LPG dapat beresiko meledak yang dapat mengakibatkan kebakaran rumah, luka-luka pada pekerja, bahkan dapat mengakibatkan kematian pada pekerja. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, yaitu dengan menghilangkan gas LPG. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena gas LPG adalah bahan utama untuk menyalakan kompor. Yang kedua yaitu substitusi, yaitu mengganti kompor gas dengan kompor listrik. Namun hal ini tidak dapat dilakukan atau mungkin susah dilakukan oleh pekerja karena kompor listrik yaitu membutuhkan modal biaya yang besar. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, yaitu menggunakan karet reversil atau karet perapat pada tutup tabung gas sehingga dapat meminimalisir kebocoran tabung gas LPG. Yang keempat yaitu administrasi, yaitu dengan memberikan arahan dan memberikan pelatihan kepada pekerja dengan memberi petunjuk cara memasang gas LPG yang benar agar tidak terjadi kebocoran gas LPG. Lalu juga menempelkan poster cara memasang LPG atau cara menggunakan LPG pada tempat pemasangan gas LPG sehingga pekerja saat memasang gas LPG selalu ingat dan selalu berhati-hati dalam menggunakan gas LPG. Yang kelima yaitu APD. Pekerja diharapkan menyiapkan masker dan kacamata. Jika terjadi kebocoran tabung gas LPG, pekerja akan selalu siap memakai masker dan kacamata karena kebocoran gas tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.